Wah wah wah, Kluivert bongkar strategi timnas, gaya main nomor 2, yang penting hajar Cina. Laga melawan Cina jadi ujian besar bagi skuad Garuda. Tapi bagi Kluivert, kemenangan adalah segalanya, tak peduli cara bermainnya. Pernyataan ini langsung bikin heboh jagat sepak bola Indonesia. Simak fakta lengkapnya di sini. Jay Itzes buka suara soal Inter Milan, jawabannya bikin fans geger. Jay Itzes akhirnya angkat bicara soal rumor panas kepindahannya ke Inter Milan. Tapi bukan jawaban tegas yang ia berikan, justru kalimat penuh misteri, lihat saja nanti. Apakah ini kode keras bahwa transfer besar sedang dipersiapkan? Simak detail lengkapnya di sini. Dua bek kanan timnas absen lawan Cina. Kluivert siapkan kartu rahasia Sayuri bersaudara. Timnas Indonesia kehilangan dua pilar penting di posisi bek kanan jelang laga krusial kontra Cina. Namun Patrick Kluivert tenang dan sudah siapkan solusi mengejutkan. Nama Sayuri bersaudara pun mencuat jadi andalan dadakan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. FAM klarifikasi penolakan tanding timnas Indonesia, kami punya rencana sendiri. Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM mereka menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski, sudah memiliki rencana pertandingan sendiri. FAM menekankan bahwa penolakan ini bukan karena alasan politis atau ketidaksetaraan. Simak detail lengkapnya di sini. Top Marco Top bisa bikin bencana buat Cina. Beckham dan Lily Pali panaskan timnas. Jay Itzes, saya lihat api berkobar di mata mereka. Kehadiran Beckham Putra dan Stefano Lillipali membawa energi baru ke skuad Garuda. Jay Itzes bahkan mengaku bisa merasakan semangat luar biasa dari rekan-rekannya. Saya lihat api di tim ini, ungkapnya penuh keyakinan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, Kluivert bongkar strategi timnas, gaya main nomor 2, yang penting hajar Cina. Laga melawan Cina jadi ujian besar bagi skuad Garuda. Tapi bagi Kluivert, kemenangan adalah segalanya, tak peduli cara bermainnya. Pernyataan ini langsung bikin heboh jagat sepak bola Indonesia. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert buka suara soal target lawan Cina di laga ke-9 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan untuk lawan Cina demi menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Meski begitu, Jay Itzes dan kolega dilarang meremehkan tim asuhan Branko Ivankovic tersebut. Pasalnya, timnas Indonesia punya memori buruk pada pertemuan pertama lawan Cina di Qingdao, Oktober 2024. Skuad Garuda banyak diunggulkan saat itu. Namun, Cina sukses membalikan prediksi publik. Chao Yuning dan kawan-kawan sukses menjebak timnas Indonesia untuk menguasai bola. Alhasil Dragon Team sukses menang 2-1 atas skuad Garuda. Kekalahan di markas Cina jelas menyakitkan bagi timnas Indonesia. Pasalnya Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menguasai sampai 70% penguasaan bola. Banyak peluang juga berhasil diciptakan para penyerang timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengaku ingin memberikan hasil positif di depan supporter sendiri. Seperti yang diketahui, seluruh tiket timnas Indonesia versus Cina sudah terjual habis. Pelatih asal Belanda tersebut fokus meraih hasil. Dirinya tak peduli dengan gaya main selama hasil positif dapat dicapai.
3 poin bakal memperpanjang mimpi timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Harapan untuk para pendukung, yang pasti bisa bermain bagus, ujar Patrick Kluivert pada Minggu dalam kurung 1 Juni 2025 di Sanur, Bali. Tentu saja pertama-tama hasilnya harus positif. Dan jika kami dapat memainkan permainan yang kami ingin mainkan, maka saya pikir para penggemar akan sangat puas. Jadi yang pertama adalah hasil, dan gaya permainan adalah yang kedua, ujarnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care. Jay Itzes buka suara soal Inter Milan, jawabannya bikin fans geger. Jay Itzes akhirnya angkat bicara soal rumor panas kepindahannya ke Inter Milan. Tapi bukan jawaban tegas yang ia berikan, justru kalimat penuh misteri, lihat saja nanti. Apakah ini kode keras bahwa transfer besar sedang dipersiapkan? Simak detail lengkapnya di sini. Jay Itzes buka suara soal rumor didekati oleh tim elit Liga Italia, Inter Milan. Klub yang dibela oleh Jay Itzes, Venezia, sudah dipastikan tergusur dari kasta tertinggi Liga Italia. Klub berjuluk I Lagunari itu disebut-sebut bakal melego sejumlah pemainnya. Restrukturisasi skuad tampaknya akan dilakukan I Leoni Alati usai tergusur di kasta kedua Liga Italia. Di kasta kedua Liga Italia, mereka akan lebih fokus pada pemain muda. Skuad Venezia akan diisi pemain-pemain yang profilnya lebih cocok untuk Seri B. Beberapa pemain terpenting I Lagunari diperkirakan bakal dilepas. Level pemain-pemain ini adalah Seri A sehingga Venezia tidak punya budget untuk mempertahankannya. Salah satunya adalah Jay Itzes. Bek kelahiran Mierlo tersebut bakal menambah uang untuk operasional Venezia musim depan di kasta kedua Liga Italia. Rumor transfer soal Jay Itzes sudah merebak sejak pertengahan musim 2024/2025. Sejumlah klub sudah mendekati kapten timnas Indonesia tersebut. Kandidat terdepan adalah Inter Milan. Selain Inter Milan, Jay Itzes juga didekati oleh sejumlah klub kasta tertinggi Liga Italia lainnya. Ada Bologna, Juventus, hingga Atalanta yang dikabarkan tertarik memboyong bek timnas Indonesia tersebut. Meski begitu, belum ada kabar aktual soal rumor transfer tersebut. Jay Itzes menjawab rumor transfer terkait dirinya. Pada konferensi pers di Sanur, Bali Minggu dalam kurung 1 Juni 2025, dirinya enggan menjawab soal masa depannya. Dirinya meminta publik untuk tetap bersabar soal rumor transfernya. Selain itu, bek berdarah Semarang tersebut masih terikat kontrak dengan Venezia. Untuk sekarang, saya masih di bawah kontrak dengan Venezia, ujar Jay Itzes. Tetapi ya, kita lihat nanti yang akan terjadi. Jawaban yang mudah tentu saja, ujarnya. Kini ex-pemain Go Ahead Eagles tersebut fokus membela timnas Indonesia untuk 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Jepang dan Cina, Juni 2025 mendatang. I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Dua bek kanan timnas absen lawan Cina. Kluivert siapkan kartu rahasia Sayuri bersaudara. Timnas Indonesia kehilangan dua pilar penting di posisi bek kanan jelang laga krusial kontra Cina. Namun Patrick Kluivert tenang dan sudah siapkan solusi mengejutkan. Nama Sayuri bersaudara pun mencuat jadi andalan dadakan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tidak khawatir dengan absennya dua pilar di pos bek kanan untuk laga lawan Cina dan Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh dua pemain di pos bek kanan. Dua pemain yang dimaksud adalah Eliano Reijnders dan Sandy Walsh. Eliano Reijnders absen karena mendampingi istrinya melahirkan anak kedua. Sementara Sandy Walsh mengalami cedera saat membela Yokohama F. Marinos. Kondisi tersebut jelas membuat publik tanah air khawatir. Meski begitu, Patrick Kluivert tetap tenang dengan kondisi di pos bek kanan. Dirinya mengaku ada banyak solusi untuk masalah absennya Eliano Reijnders dan Sandy Walsh. Pelatih asal Belanda tersebut mengaku ada beberapa pemain yang siap menggantikan keduanya. Duo Maut Malut United, Jakob dan Yance Sayuri disebut oleh Patrick Kluivert sebagai solusi absennya lini belakang. Meski tidak disebutkan oleh pelatih asal Belanda tersebut, Kevin Dix dan Asnawi Mangkualam juga fit untuk laga lawan Cina. Jadi sekarang untuk pemain dalam kurung pengganti, ujar Patrick Kluivert. Semua orang tahu bahwa Sayuri bersaudara masuk ke dalam grup. Dan beberapa nama yang lain tentu saja seperti yang mungkin Anda ketahui, ujarnya. Patrick Kluivert memberikan ucapan selamat untuk Eliano Reijnders yang sudah memiliki anak kedua. Selain itu, Sandy Walsh dipastikan tidak fit untuk laga lawan Cina dan Jepang. Ya, selamat siang semuanya, ujar Kluivert. Eliano telah ada penggantinya. Dia baru saja menjadi ayah dari anak kedua. Jadi saya sangat bahagia untuknya. Dan Sandy Walsh tidak 100% fit untuk dua pertandingan mendatang, lanjutnya. Laga lawan Cina bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua tim wajib meraih kemenangan untuk memperpanjang nafas terus mewujudkan mimpi tampil di putaran final Piala Dunia 2026. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face. FAM klarifikasi penolakan tanding Timnas Indonesia, kami punya rencana sendiri. Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM mereka menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena pelatih Timnas Malaysia, Peter Klamovski, sudah memiliki rencana pertandingan sendiri. FAM menekankan bahwa penolakan ini bukan karena alasan politis atau ketidaksetaraan. Simak detail lengkapnya di sini. Laga Timnas Indonesia melawan Malaysia yang rencananya digelar pada bulan September batal. Hal ini karena pihak Harimau Malaya menolak undangan yang disampaikan oleh PSSI. Selain Malaysia, ada Kuwait dan Lebanon yang kemungkinan besar akan jadi lawan tanding skuad Garuda. Bulan September dipilih karena agenda timnas yang kosong pasca bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Malaysia, Stadium Astro, menurunkan laporan terkait undangan dari Indonesia.
Pihak Harimau Malaya menjelaskan bahwa mereka memang sengaja menolak ajakan tersebut. Pasalnya, pelatih Peter Chlamovski sudah memiliki rencana sendiri untuk bulan September. Ini yang membuat mereka akhirnya tidak bisa hadir ke markas Indonesia. Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Malaysia (FAM), Datuk Nur Asman Rahman, menjelaskan keputusan tersebut atas permintaan pelatih kepala timnas Peter Chlamovski. Chlamovski memiliki rencana lain, tulis laporan Stadium Astro. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terbuka menjelaskan bahwa undangan mereka mendapatkan penolakan dari Malaysia. Padahal Indonesia sudah lama tidak berduel melawan Harimau Malaya. Tentunya ini cukup mengecewakan karena laga tersebut dipastikan akan berjalan sengit karena sejarah rivalitas kedua tim. Dua tim yang sudah memastikan diri akan hadir adalah Kuwait dan Lebanon. Belum ada keputusan apakah PSSI akan menambah tim lain untuk uji coba kali ini. Memang kita sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya saat ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday September. Kita mengundang Malaysia juga sebelum kita memastikan ada Kuwait dan Lebanon, kata Erick Thohir. Ketum PSSI saat itu menyampaikan bahwa Malaysia memiliki pertimbangan untuk tidak hadir. Ini yang membuat pertandingan tersebut akhirnya batal digelar meski akan menyedot minat yang banyak dari supporter timnas. Apalagi saat ini pertandingan skuad Garuda selalu ramai dan tiket sudah pasti terjual habis. Namun mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain, ungkap Erick. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Top Marco Top bisa bikin bencana buat Cina. Beckham dan Lily Pali panaskan timnas. Jay Itzes, saya lihat api berkobar di mata mereka. Kehadiran Beckham Putra dan Stefano Lillipali membawa energi baru ke skuad Garuda. Jay Itzes bahkan mengaku bisa merasakan semangat luar biasa dari rekan-rekannya. Saya lihat api di tim ini, ungkapnya penuh keyakinan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas Indonesia makin bersemangat dengan masuknya para pemain baru untuk laga lawan Cina di matchday ke-9 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5/6/2025. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina dengan kondisi sedikit mengkhawatirkan dengan banyaknya absensi pemain. Total ada 6 nama yang absen untuk laga lawan Cina. Mereka adalah Maarten Paes, Marcelino Ferdinand (akumulasi kartu Eleanor Egenders) alasan keluarga Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, dan Septian Satria Bagaskara (cedera). Berdasarkan kondisi saat ini, Patrick Kluivert hanya memanggil Beckham Putra untuk menggantikan Septian Satria Bagaskara. Selain itu, masih ada 28 pemain yang bakal tersedia untuk laga lawan Cina. Beckham Putra jadi nama baru di skuad timnas Indonesia saat ini. Selain itu, ada nama Reza Arya yang jadi debutan untuk 2 laga pamungkas kali ini. Jay Itzes buka suara dengan kehadiran para pemain tersebut. Bek Venezia FC sudah berlatih beberapa hari dengan skuad timnas Indonesia. Dirinya menilai bahwa seluruh pemain punya kualitas untuk bermain buat timnas Indonesia, baik yang tampil di Liga 1 dan di luar negeri.
"Yah, baiklah, saya sudah berlatih dengan mereka selama beberapa hari," ujar Jay Itzes pada konferensi pers di Bali, Minggu (1 Juni 2025. "Dan saya pikir kualitasnya sangat tinggi. Bahkan tidak masalah apakah pemainnya bermain di Eropa atau bermain di Indonesia. Anda dapat melihat levelnya sangat tinggi," ujarnya. Selama kamp pemusatan latihan, para pemain-pemain timnas Indonesia bisa mengikuti intensitas sesuai instruksi pelatih. Jay Itzes memuji semangat para pemain timnas Indonesia sejak kamp latihan. "Mereka membawa api semangat sejak sesi latihan yang membuat suasana latihan semakin bagus. Para pemain bisa mengerjakan semua instruksi pelatih selama pemusatan latihan di Bali. Intensitasnya sungguh bagus dan apa yang dikatakan pelatih," ujar Jay Itzes. "Kami berlatih dengan sangat baik minggu ini. Dan itu membantu karena kami bersama untuk jangka waktu yang lebih lama sehingga kami dapat mengerjakan detailnya. Tapi ya, semua pemain yang saya katakan bagus. Mereka membawa intensitas, mereka membawa api. Anda dapat melihat api di dalam diri mereka saat kami berlatih. Jadi menurut saya itu sangat bagus," ujarnya. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be